Konde memang bisa menjadi ciri khas gaya seseorang. Lihat aja penampilan almarhumah Ibu Tien Soeharto yang selalu tampil rapi dan elegan dengan tatanan sanggul. Boleh jadi sanggul merupakan aksesoris rambut tradisional yang sudah melekat dan menjadi ciri khas sosok wanita Jawa. Ternyata pemirsa, sentra kerajinan bisa kita temukan di Desa Karangbanjar, Purbalingga. Bahkan usaha ini sudah turun-temurun 2 generasi. Pak Tato Arianto misalnya, kurang lebih sudah 30 tahun menggeluti dunia sanggul. Di tengah kesibukan muter-muter, koprol dan lain-lain, jadi mobil hebat. Nah, yang satu ini namanya adalah Natalie Irish. Dia dari Amerika dan dia melukis dengan bibir. Dan hasil dari karyanya itu tidak diambil, tapi untuk keperluan sosial. Hebat ya? Hey, Natalie Irish, if you're watching Majalah Pagi, saya juga ingin melukis kamu dengan bibirku. Kayak apa sih Natalie Irish? Let's check it out. Lip art menjadi dunia yang kini digeluti serius oleh Natalie Irish. Bahkan tidak sedikit orang yang mulai penasaran dengan hasil karyanya. Ya, salah satu lukisan fenomenal yang ia gambar dengan bibirnya adalah potret Marilyn Monroe. Wow, look at that. Keren banget ya. Lukisan tersebut berhasil menampilkan efek epik dalam balutan gairah dan orisinalitas. Awalnya, Natalie melihat bekas lipstick di tisu dan menganggapnya menarik. Dan itulah, ia berpikir bisa melukis dengan cara tak biasa, yaitu menggunakan lipstick dan bibirnya. Natalie menggunakan aneka warna lipstick yang dioleskan pada bibirnya. Tanpa canggung, ia menciumi kanvas untuk membuat gambar yang kemudian ia warnai dengan lipstick. Meski terdiagnosa diabetes tipe 1 saat berusia 14 tahun, Natalie hingga kini tidak berhenti berkarya. Sudah banyak lukisan yang dihasilkannya. Nah, inilah semua lukisan-lukisan karya bibir Natalie. Rencananya lukisan ini akan dijual dengan hasil yang akan disumbangkan untuk penelitian diabetes tipe 1. Oke, Natalie, terus berkarya. Di Majalah Pagi, di mana berbagai informasi pilihan bisa Anda nikmati di pagi hari. Pemirsa, Anda termasuk orang yang suka camping atau berkemah? Suka atau tidak? Bagaimana dengan Anda? Suka atau tidak? Kalau saya kurang suka, karena jauh dari dapur, jauh dari tempat makan. Jadi suka kelaparan, tengah hutan jam 12 malam, bingung ngapain. Masak dulu dan lain-lain. Tapi, buat Anda yang hobi camping, saya ada informasi yang penting nih. Tapi ini campingnya beda dari yang lain. Anda pasang tenda di tanah, itulah camping yang biasa. Ini campingnya luar biasa. Karena Anda akan tidur bukan di atas tanah. Karena tanahnya bisa 300-400 meter di bawah Anda. Serem! Dan tidurnya 90 derajat di tebing. Jadi kurang lebih seperti ini pemirsa. Bayangkan di tebing ya. Tebing di bawah 300 meter. Tidur kita. Bingung saya orang bisa nyenyak ya. Kayak gimana liputannya? Kita lihat. Aduh, saya begini aja gak bisa tidur. Apalagi 300 meter. Kegiatan berkemah saat ini tidak hanya bisa dinikmati di daratan. Beberapa situs yang paling ekstrim di dunia menawarkan sensasi berkemah bergantung di pegunungan Alpen Bavaria di Jerman. Wisata ekstrim ini dikenakan biaya 750 pound sterling atau sekitar 13 juta rupiah. Belum termasuk transportasi pesawat loh. Para pengunjung diangkat ke atas tebing di Waldsee-Garten Holzschlutz di Jerman Selatan. Pecinta wisata camping ini hanya dapat membawa kantong tidur dan beberapa makanan kecil. Keuntungan dari wisata ini tentu saja pemandangan yang luar biasa, dan kerugiannya adalah kalau hujan turun. Wah, bahaya tuh. Memang untuk merasakan sensasi ini tidak murah ya, tapi pasti menjadi pengalaman yang luar biasa yang tidak akan terlupakan. Aman kok, tenang aja.
karena semua tenaga yang bekerja di sini sangat profesional. Yuk, siapin nyali dan uang kalau ingin ke sini. Wah pemirsa, kebayang ya. Kalau saya suruh tidur di situ, nggak bakal tidur. Dijamin, melek terus, ketakutan. Tapi, kalau orang udah hobi ya mau gimana lagi. Santai, tidur di tebing ibaratnya di Hotel Bintang 5. Di kasur terbuat dari bulu angsa. Aduh, ada-ada aja hobi ya. Tapi mungkin keamanannya semuanya sudah dijamin. Oke, kalau Anda hobi selfie, nah biasanya menggunakan apa? Biasanya menggunakan tongsis. Tolong dong sis. Atau menggunakan monopod. Itu udah biasa. Sekarang kalau misalnya mau selfie, itu disebutnya drone selfie. Drone itu adalah helicam. Jadi helikopter kecil ada kameranya. Dan saya udah punya. Saya mau selfie Ini dia remote-nya. Ini dia nih drone-nya, helicam-nya. Naik ke atas. Kanan. Iya. Kanan saya. Kiri saya. Wow. Oh, saya jadi gendut. Ke atas lagi. Nah, ini nih, selfie pakai drone. Oke, terus naik lagi. Iya. Oh, kok habis baterainya? Ya. Habis baterainya. Kita lihat yuk. Aksesoris untuk berfoto selfie sepertinya tidak ada habisnya. Kini pesawat tanpa awak alias drone atau helicam dijadikan alat untuk foto selfie. Drone untuk aksi foto selfie ini diberi nama Nixie. Bentuknya seperti drone kebanyakan, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Fungsi utamanya memang didedikasikan untuk melakukan foto selfie karena terdapat kamera di bagian depannya. Nixie dibuat oleh sekelompok mahasiswa Stanford University, California. Saat ini masih dalam tahap pengembangan dan diikuti kompetisi penemuan baru. Cara kerja Nixie sama dengan drone lainnya yang mampu terbang dengan ketinggian tertentu. Ukuran Nixie yang mini ini ditopang oleh 4 buah baling-baling, sehingga ketinggian dan tekanan angin menjadi prioritas. Nixie sepertinya bisa diproduksi secara massal dan dijual dengan harga $1.000 Amerika Serikat atau setara 12 juta rupiah. Lumayan nih drone camnya pemirsa. Nah, ini menurut saya adalah selfie termahal. Kalau kita selfie pakai tongsis berapa sih harganya? 100.000, ya kan? Tapi kalau pakai drone, waduh, harganya mahal banget pemirsa. Harganya bisa sampai 25 juta. Yang paling murah yang saya tahu, nih, yang saya pakai ini paling murah 10 juta. Tapi mudah-mudahan ke depannya akan lebih murah. Kayak tongsis aja. Dulu pertama kali keluar kan 600.000. Sekarang di bawah 100.000 juga banyak. Drone juga gitu. Mungkin sekarang 10 juta, ke depannya 400.000, bahkan 400.000. Mudah-mudahan kalau udah laris. 400.000 tapi terbangnya paling bisa semeter 2 meter. Segini doang. Nggak apa-apa. Cepet rusak, nggak apa-apa. Yang penting ada. Yang penting drone selfie. Jangan kemana-mana. Abis ini saya masih punya banyak informasi yang lain. Tetap di sini. Kalau belum sanggup beli moge asal Amerika seperti Harley Davidson dan lain-lain, beli miniaturnya aja dulu, ya enggak? Nah, di Bandung ada nih bengkel yang membuat karya motor berbahan sendok dan garpu. Wah, kreatif banget tuh. Baik-baik dimarahin sama orang tuanya ya. Proses pengerjaan satu miniatur motor ini kurang lebih memakan waktu sehari. Ukurannya ada yang 15 cm sampai 60 cm. Harganya pun menyesuaikan dengan banyaknya jumlah sendok garpu yang dipakai. Misalnya, yang berukuran 60 cm, harga jualnya bisa sampai Rp750.000 karena menghabiskan 12 lusin sendok dan garpu. Wih, banyak juga nih. Nah, kalau yang satu ini tidak kalah kreatif. Di California, Amerika Serikat, ada miniatur motor dari jam tangan atau arloji yang sudah terpakai. Keren banget ya tuh. Tuh thumbs up deh buat lo semua.
Ih, juara kreatifnya ya. Bisa dari sendok sama garpu gitu, jadi motor mini, miniatur. Hebat ya. Saya pasti kalau main ke rumah dia, ke orang tadi, di rumahnya kalau makan pakai tangan. Karena sendok garpunya jadi motor mini. Kebayang, kasih sendok sama garpu aja jadi motor mini. Apalagi kalau dikasih pacu sama skop, jadi traktor mini jangan-jangan. Wih. Oke, tapi balik lagi, semuanya adalah kreativitas pemirsa. Ya kan? Kalau kita kreatif, kita bisa bikin apa aja dari bahan seminim mungkin. Coba kita lihat. Ini ada satu festival menurut saya sangat kreatif juga. Kita ngomongin tentang festival layang-layang. Nah, layangan kan harus kreatif. Kalau nggak kreatif, nggak eye-catchy gitu ya. Nggak kelihatan. Kayak apa sih? Kalau di Bali, ada tuh festival layangan yang sangat terkenal setiap tahunnya. Kalau ini festival layangan di mana? Yuk kita lihat. Ini dia nih, Festival Layang-Layang Internasional yang sudah 20 kali digelar. Ternyata pada tahun ini ada temanya loh, yaitu kampanye isu kesehatan mental pada anak-anak. Mengambil tema Beyond the Blue, Festival Layang-Layang Internasional ini telah menarik kedatangan para siswa dari 20 sekolah lokal di Cape Town. Sayangnya jauh nih, kalau deket kan kita bisa datang. Festival ini merupakan festival yang terbesar di benua Afrika dan telah menarik kedatangan lebih dari 20.000 pengunjung dari seluruh dunia. Tim yang menang dalam festival ini akan mendapatkan puisi untuk mendorong anak-anak agar tetap memiliki semangat hidup dan menggapai mimpi-mimpi mereka. Wah, ternyata di sana masih banyak ya yang antusias sama yang namanya layang-layang. Di Indonesia saya lihat sekarang kalau dibandingin sama saya waktu masih kecil, lebih banyak dulu yang main layang-layang. Sekarang udah jarang. Mungkin sekarang lebih suka main di mall atau main gadget. Padahal kalau misalnya main layang-layang kan enak ya. Kita bikin dulu ya kan, ditimbang dulu seimbang atau enggak. Menyatu dengan alam. Kesannya gimana gitu? Freedom. Wih, asik.